Ini berita lagi viral kali, ini lagi hangat kali. Kasus dugaan eksploitasi kerja yang melibatkan Oriental Sirkus Indonesia atau OCI kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah mantan pemain sirkus akhirnya buka suara setelah bertahun-tahun bungkam. Dalam kesaksian yang disampaikan langsung pada Wakil Menteri Hukum dan HAM 15 April 2005, para korban mengungkap dugaan kekerasan, eksploitasi, bahkan perlakuan yang menyerupai perbudakan. Taman Safari Indonesia atau TSI pun ikut terseret, namun TSI langsung memberikan klarifikasi lewat siaran pers pada 18 April 2025. Mereka menegaskan tidak terlibat dalam operasional OCI, tidak pernah mempekerjakan ex-pemain sirkus, dan fokus sepenuhnya pada konservasi serta edukasi. Pihak OCI pun angkat bicara. Mereka menyatakan bahwa secara hukum OCI sudah tidak lagi beroperasi. Bahkan mereka menduga ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk memeras. Kasus ini pun memicu reaksi keras dari warganet. Banyak yang merasa geram, tak sedikit pula yang mempertanyakan kenapa hal ini baru terungkap sekarang. Gue habis nonton wawancara korban eksploitasi dan penyiksaan karyawan sirkus di Taman Safari Indonesia, dan gila, ini jahat dan sadis banget. Disclaimer dulu, video ini gue buat bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka ruang kesadaran, dorongan investigasi, dan keadilan. Yang bikin ngeri bukan cuma ceritanya, tapi saat gue sadar bahwa banyak orang yang terjebak dalam situasi yang sama karena mereka nggak punya pilihan. Sistem kapitalis ini nyiptain ruang di mana manusia bisa diperlakukan kayak properti. Anak-anak dari kecil dipisahin dari identitasnya, nggak tahu asal-usulnya, nggak sekolah, dilatih setiap hari cuman untuk jadi komoditas hiburan tanpa digaji. Kalau nggak nurut, dipukul, disetrum, dipasung, dirotan, disuruh tidur di kandang singa, bahkan dikasih makan kotoran hewan. Kita biasa menyebut sirkus sebagai atraksi, padahal dibaliknya, kalau ini bener, ini adalah pelanggaran HAM berat. Lo tahu istilah modern slavery? ILO nyebut ada 50 juta orang yang hidup dalam perbudakan modern di tahun 2021. Dan banyak dari mereka kerja tanpa upah, tanpa identitas, dan tanpa perlindungan hukum. Kasus ini adalah bukti bahwa praktik kekejaman itu masih hidup, bahkan dibalut oleh hiburan keluarga. Ini bukan lagi soal masalah individu, tapi soal budaya impunitas, soal bagaimana negara gagal hadir untuk mereka yang paling rentan. Laporan ke Mabes Polri udah dilakukan dari tahun 1997, udah dikawal juga sama Komnas HAM, tapi kasusnya berhenti di SP3 atau kurang bukti. Ini juga tamparan bagi kita sebagai masyarakat. Kita seringkali mudah terpesona sama sebuah penampilan, tapi kita lupa untuk memastikan siapa yang dikorbankan untuk penampilan yang megah itu, untuk gelak tawa kita itu. Kalau berita itu benar dan kita cuma diam, mungkin yang paling bengis bukan si pelaku, tapi kita yang menormalisasi penderitaan sebagai bagian dari hiburan. Beritaan lagi rame sekarang, Taman Safari ternyata sudah mengeksploitir ataupun menjadi budak. Manusia dibikin seperti era zaman dulu, zaman Romawi, zaman apapun lah. Seperti binatang, tidak dimanusiakan, tidak diberi pendidikan, dikerangkeng, disetrum, disiksa, dan apapun. Ini udah bukan opini lagi, korban-korbannya pun bercerita, menurut saya bukan sakit hati dan itu real. Saya berharap warga Jawa Barat, khususnya Kota Bandung dan lain-lain, boykot. Udahlah. Dan ternyata ini sudah menyayat hati. Kita sebagai warga Indonesia, sebagai anak bangsa, miris melihat rakyat yang begitu dari dulu sampai dipisahkan dengan anak. Coba kalian simak deh, buka Taman Safari, klik aja, nanti muncul kalau nggak tahu beritanya. Kalian boleh telaah fakta, opini, atau mitos atau gimana. Ini pasti korban-korbannya baru berani speak up karena mungkin sudah kuat, sudah ada yang melindungi. Dan kita sebagai pendengarnya ataupun netizen cukup membantu mereka untuk stop, jangan ke Taman Safari, guys, close. Saya akan, untuk keluarga pribadi saya untuk tidak pernah, dan saya akan bilang jangan ke Taman Safari. Sama juga kamu sudah menyakiti mereka-mereka yang sudah tersakiti, dirantai, disetrum, disiksa. Please, punten, Erik Berebet,
khususnya buat semua warga ataupun siapa, cobalah empati sedikit, merasakan kalau kita jadi keluarganya. Close, kalau perlu dipenjarakan orang-orang seperti itu ya. Stop ke Taman Safari dan jangan lagi ada orang-orang seperti itu. Hukum seberat-beratnya. Dan satu, semoga anak cucunya merasakan apa yang dirasakan ini lebih pedih. Bismillah, amin. Doakan baik. Kerasa asian kayak aku. Sisi gelap panggung sirkus Taman Safari akhirnya terkuak. First of all, gue bener-bener turut prihatin sama kejadian yang menimpa para korban mantan karyawan sirkus Taman Safari. Semoga masalahnya cepat selesai, permasalahannya segera diusut, dan bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Jadi nih ya, mantan para pemain sirkusnya Taman Safari akhirnya meluap juga, akhirnya mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada masa mereka masih bekerja di Taman Safari itu. Sampai katanya mereka itu ada yang disetrum, abis itu dipaksa tetap kerja walaupun mereka lagi hamil. Pokoknya menurut kesaksian mereka itu benar-benar diperlakukan secara tidak manusiawi. Dan sebenarnya ya, karena ada berita ini, terus langsung banyak banget masyarakat yang nggak mau lagi ke Taman Safari gitu, karena kasihan dan apalah segala macam gitu. Tapi gue tuh punya pemikiran gue sendiri gitu. Nah, gue nggak tahu ya kalian setuju apa enggak. Menurut gue dengan ada berita ini, jangan sampai kalian jadi bener-bener nggak mau ke Taman Safari gitu. Karena menurut gue kasihan juga hewan-hewan yang ada di Taman Safari itu. Hewan-hewan itu butuh makan, butuh perawatan, butuh diurus. Terus pekerja-pekerja lainnya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan sirkus, misalkan kayak tukang parkirnya, tiketingnya, yang kayak gitu-gitu kan mereka juga butuh tetap digaji, mereka butuh memenuhi keluarganya. Justru yang harus diperbaiki itu adalah orang-orang yang bekerja di Taman Safarinya gitu, mulai dari etika, attitude, terus organisasi yang mempekerjakan mereka, yang memberi pelatihan mereka untuk main sirkus dan segala macam, perlakuannya harus dibenahi. Gak boleh menyiksa hewan, mengeksploitasi hewan. Karena ya gue mikir aja, kalau misalkan bener-bener masyarakat itu nggak mau sama sekali ke Taman Safari, ya kasihan hewan-hewan yang di sana. Karena juga menurut gue nggak adil gitu loh, kalau orang-orang di dalam sana yang sama sekali tidak terlibat, sama sekali nggak tahu menahu atau apapun itu, tapi jadi kena imbasnya juga, kayak jadi tiba-tiba kena PHK karena Taman Safarinya sepi dan segala macamnya. Itu loh yang gue pikirin tuh itu gitu. Karena menurut gue pribadi juga, hewannya itu nggak salah, hewan itu nggak tahu apa-apa gitu loh. Dia hanya menjalankan tugasnya, kalau diperintahin ya ngikut, kalau diapain ya dia ya udah gitu, namanya hewan gitu. Nggak kayak kita sebagai manusia yang punya akal, budi, pikiran, hati. Makanya kita sebagai manusia ya harus punya pri kemanusiaan gitu loh. Harus punya hati sebagai manusia yang mencerminkan kita sebagai manusia yang diberi akal dan budi. Nah, yang harus dibenahi, yang harus diberi teguran keras menurut gue ya itu yang yang ngasih pelatihan, yang ngelatih si binatang-binatangnya, yang ngelatih pemain sirkusnya, itu yang harus dibenahi, itu yang harus ditegur gitu loh. Bukan malah safarinya dibikin sepi gitu. Kasihan faktor-faktor yang tidak berpengaruh di dalamnya gitu. Apalagi kan Taman Safari Indonesia ini kan dinaungi oleh Indonesia ya seharusnya, menurut gue, karena dia pakai nama Indonesia, seharusnya udah dapat perizinan, syarat-syarat, surat-surat yang sah dari negara, dari pemerintah. Lain sama topeng monyet di pinggir jalan gitu. Karena concern gue adalah kalau pekerjanya aja diperlakukan seperti itu, apalagi hewan-hewannya, ke sesama manusia yang lu bisa ngomong bahasa manusia aja lu begitu, apalagi ke hewan yang gak bisa lu ajak ngomong, kecuali lu bisa ngomong bahasa hewan. Lu bisa tuh ngomong bahasa jerapah, bahasa macan, bahasa singa. Tapi kan gak mungkin sayang, cuma satu bahasa hewan yang gue bisa, bahasa buaya. Aku cinta kamu apa adanya, jangan tinggalin aku ya sayang. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Itu aja yang gue bisa, say. Sisanya gak bisa gue. Oh, bisa satu lagi, bahasa guguk. Pakai uang kamu dulu ya, nanti aku ganti. Gitu. Jadi menurut gue selama Taman Safari itu masih beroperasi, masih dibuka, ya harapan gue sih jangan dibikin sepi. Karena berarti kalau tempatnya masih buka, hewan-hewan itu masih di dalam sana, dan pekerja-pekerja yang lain juga masih membutuhkan nafkah di dalam sana. Kecuali kalau emang Taman Safarinya menutup permanen dan binatang-binatang, hewan-hewan itu sudah tidak ada di dalam sana. Jujur gue dengar berita ini juga miris banget sih. Cuman satu sisi juga gue mikirin hewan-hewannya, tapi gue juga mikirin korbannya. Tapi ya gimana ya, gue juga susah ngejelasinnya gitu. Pokoknya semoga permasalahannya cepat selesai. Semoga segera mendapatkan keadilan seadil-adilnya, dan yang memang harus dihukum, harus diberi teguran keras. Semoga bisa dihukum sesuai dengan ketentuannya, dan ya semoga bisa jauh lebih baik semuanya. Penyiksaan dan pelecehan terhadap anggota sirkus Taman Safari Indonesia, boy. Ini berita lagi viral kali, ini lagi hangat kali. Sekejam itu perlakuan manusia terhadap manusia lain, boy. Sampai disetrum, disiksa, dan dilakukan pelecehan lagi. Ayo sama-sama kita up kasus ini supaya cepat diusut, cepat selesai, dan cepat diproses tuh orang-orang yang nggak ada ininya tadi, ya kan. Jangan lupa juga disetrum, biar tahu orang tuh kayak mana sakitnya disiksa, ya kan. Jadi untuk bapak-bapak pimpinan, bapak-bapak pemerintah, tolong diusut kasus Taman Safari Indonesia supaya nggak ada lagi kejadian-kejadian yang kayak gitu. Dilakukan penyiksaan terhadap manusia, pelecehan lagian. Ini orang bukan manusia, boy. Bukan manusia lagi kau. Siapa sih kau? Siapa?
Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.